Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Mengikuti Jin Yao, Xiaoyan perlahan berjalan masuk lebih dalam ke rumah 1000 obat. Karena kelima bahan obat itu sangat berharga, Jin Yao menyimpannya di aula terpisah di dalam rumah 1000 obat. Saat mereka berjalan di dalam rumah 1000 obat, kadang-kadang ada orang yang berpas-pasan dengan Xiaoyan dan Jin Yao. Ketika orang-orang ini melihat pemilik rumah 1000 obat yang terkenal di kota Yan, mereka tanpa sadar akan berhenti di tengah jalan karena penampilannya memikat dari pemilik tersebut. Baru setelah Xiaoyan dan Jin Yao menghilang dari pandangan mereka dengan enggan mengalihkan pandangannya. Pada saat yang sama, rasa permusuhan muncul di hati mereka terhadap pria yang menemani Jin Yao. Xiaoyan tentu saja merasakan tatapan penuh permusuhan yang diarahkan padanya dari belakang. Seketika, dia hanya bisa tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Dia mempercepat langkah kakinya ke depan, namun dia tanpa sengaja berjalan berdampingan dengan Jin Yao di depannya, menyebabkan niat membunuh dalam tatapan yang dilemparkan sekelompok orang di belakangnya kepadanya tampak semakin gila. Merasakan tatapan dingin di belakangnya, otot-otot di wajah Xiaoyan tanpa sadar berkedut. Saat melirik wanita berbaju merah di sampingnya, Xiaoyan benar-benar tercengang. Tidak heran wanita itu mampu membangun reputasinya di kota Yan. Kekuatan adalah salah satu aspeknya, tetapi teknik sihirnya bahkan lebih menakutkan. Dia bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun, namun dia mampu membuat banyak orang tergila-gila padanya. Wanita seperti ini adalah yang paling berbahaya. Jin Yao hanya tersenyum saat melihat ekspresi yang terpancar di wajah Xiaoyan. Dia tidak berkata apa-apa lagi, namun tubuhnya yang bergoyang membuat orang semakin terpesona. Beberapa saat kemudian, mereka berdua telah tiba di suatu area sepi di dalam rumah 1000 obat. Aula yang tadinya luas kini hanya tersisa koridor di depannya. Di kedalaman koridor, ada dinding hitam pekat, menyebabkan tempat ini tampak seperti jalan buntu yang sangat aneh. Xiaoyan sudah terbiasa dengan hal itu. Seketika dia tiba di depan tembok hitam. Hehehe, bahan obat yang dibutuhkan Tuan Xiaoyan ada di sini. Jin Yao tertawa kecil ketika mereka tiba di depan dinding hitam. Tak lama kemudian, dia mengangkat tangannya dan menempelkan telapak tangannya di dinding hitam di depannya. Seketika dinding hitam pekat itu mulai bergetar pelan. Jin Yao mundur setengah langkah saat dinding hitam di depannya perlahan terbuka dengan serangkaian suara. Di balik dinding, terdapat sebuah ruangan batu. Ruangan tersebut dikelilingi oleh dinding batu tebal yang sepenuhnya mengisolasi ruangan ini dari dunia luar. Satu-satunya jalan keluar yang mengarah ke dunia luar adalah pintu batu tempat Xiaoyan dan Jin Yao berdiri di depannya. Di dalam ruang batu, manik-manik putih yang berkilauan memancarkan cahaya lembut yang menerangi seluruh ruangan. Xiaoyan dapat melihat bahwa di tengah ruang batu berdiri sebuah pilar batu besar yang lebih besar dari manusia. Pilar batu itu terhubung ke gubah dan menopang seluruh ruang batu. Pilar batu itu seluruhnya berwarna hitam. Ada beberapa ukiran binatang ajaib yang terukir di atasnya dengan beberapa kata yang tidak jelas. Di atas platform kecil yang diukir dari pilar batu, ada sebuah fragmen kecil seukuran telapak tangan yang tidak diketahui. Meskipun Xiaoyan sedikit penasaran tentang ini, dia mengabaikannya pada pandangan pertama. Sambil melihat sekeliling, Xiaoyan segera menemukan sejumlah besar bahan obat di ruang batu, serta beberapa bahan logam khusus. Ada juga beberapa hal aneh yang bahkan Xiaoyan tidak dapat mengerti. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah bahan-bahan obat di ruang batu itu semuanya hidup. Ramuan obat ini tidak tersimpan dalam kotak giok seperti toko obat. Sebaliknya mereka ditanam dalam kondisi khusus. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat memastikan bahwa khasiat obat dari ramuan obat tersebut dipertahankan semaksimal mungkin, tetapi mereka juga dapat meningkatkan nilai ramuan obat tersebut saat dijual, sehingga mendatangkan keuntungan yang lebih besar bagi rumah obat. Harus dikatakan bahwa cara rumah obat melakukan segala sesuatunya benar-benar layak dipuji. Sebagian besar bahan obat yang berharga memiliki kondisi pertumbuhan yang berbeda. Jika seseorang ingin menanam bahan obat yang berharga di ruangan batu ini, seseorang tidak hanya harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahan obat tersebut, seseorang juga harus memahami lingkungan tempat tinggalnya.
Jika seseorang tidak memahami salah satu dari kondisi ini dengan baik, sangat mungkin bahan obat tersebut akan hilang. Pada saat ini bahan-bahan obat di depan Xiaoyan penuh dengan vitalitas. Jelas mereka ditanam dalam kondisi yang sangat baik. Mampu melakukan ini sudah cukup untuk membuktikan keunikan toko 1000 obat. Melihat ekspresi kagum di wajah Xiaoyan, Jin Yao tak kuasa menahan tawa dalam hatinya. Demi menjaga khasiat obat dari bahan-bahan obat ini dengan sempurna, ia telah menghabiskan banyak uang saat pertama kali membangun ruang batu ini. Namun ia sangat puas dengan fungsi ruang batu ini. Hehehe, Tuan Xiaoyan, bahan-bahan obat yang kamu butuhkan ada di sini. Silahkan, ucap Jin Yao. Sambil mengerucutkan bibir merahnya, Jin Yao membungkuk sedikit kepada Xiaoyan dan memberi isyarat agar dia masuk. Xiaoyan mengangguk. Dengan gerakan tubuhnya, dia melompat ke ruang batu. Setelah memasuki ruang batu, Xiaoyan tidak bersikap sopan. Ia langsung berjalan di depan bahan-bahan obat. Tatapan matanya yang tajam langsung tertuju pada 5 bahan obat yang ia butuhkan. Mengenai sisanya, meskipun Xiaoyan tergoda, ia tidak melihatnya lagi. Tepat saat Xiaoyan hendak menyimpan ke-5 bahan obat itu ke dalam cincin penyimpanannya, suara permintaan maaf Jin Yao samar-samar terdengar dari belakangnya. Meskipun tidak banyak, aku harap Tuan Xiaoyan tidak keberatan, ucap Jin Yao. Pemilik Jin tidak perlu khawatir. Aku sudah puas bisa menemukan ini, ucap Xiaoyan membalikkan tubuhnya dan tersenyum pada Jin Yao. Pada saat yang sama dia menyimpan bahan obat terakhir ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan langsung merasa jauh lebih tenang setelah menyimpan 5 bahan obat ke dalam cincin penyimpanannya. Ekspresi wajahnya juga menjadi rileks. Hatinya menghela nafas panjang lega. Setelah itu dia berbalik dan berjalan keluar dari ruang batu. Namun tepat saat Xiaoyan mencapai pintu, Gu Yao yang berada di dalam tubuhnya tiba-tiba berbicara. Bocah, tunggu dulu. Ada sesuatu yang menurutku perlu diperhatikan. Suara tua yang dipenuhi dengan kesungguhan itu bagaikan paku baja yang membuat tubuh Xiaoyan membeku di tempat. Pada saat yang sama, sebuah kejutan tiba-tiba muncul di hatinya. Karena Gu Yao mengatakannya dengan nada seperti itu, benda ini pastilah luar biasa. Mata Xiaoyan perlahan menyipit saat dia berpikir dalam hatinya. Kutua, apakah kau menemukan sesuatu? Langkah kaki Xiaoyan yang awalnya melangkah maju terhenti saat ini. Ya, aku memang menemukan sesuatu. Gu Yao berbicara dengan suara pelan. Tidak sulit untuk mendengar keseriusan dalam nada bicaranya. Kutua, bolehkah aku tahu apa yang kamu maksud? Ucap Xiaoyan sambil berbalik. Tatapan mata yang tajam perlahan menyapu ruangan batu di belakangnya. Namun dia tidak menemukan benda aneh apapun. Lihatlah pilar batu itu. Lebih tepatnya, pada fragmen yang menggantung. Ucap Gu Yao. Xiaoyan juga mengangkat matanya dan melihat ke atas. Matanya melihat sebuah alun-alun yang telah diukir dari pilar batu. Pada saat ini ada pecahan seukuran telapak tangan. Pecahan itu seperti kerang yang tergantung pada tali tipis. Itu adalah... Xiaoyan sedikit mengernyit. Baru kemudian dia menyadari bahwa pecahan itu memang sedikit aneh. Banyak simbol rusak yang terdistorsi muncul di mata Xiaoyan pada pecahan-pecahan itu. Cahaya harta karun yang berkilau dipancarkan dari simbol-simbol ini. Ini adalah cakram formasi. Xiaoyan segera mengaitkannya dengan cakram formasi yang telah dilihatnya sebelumnya ketika ia melihat simbol-simbol tersebut. Cakram formasi tersebut memiliki beberapa kata yang sulit dipahami yang terukir di atasnya. Pada saat ini pecahan di depan Xiaoyan diukir dengan simbol-simbol yang sama. Meskipun berbeda, Xiaoyan dapat mengenalinya sekilas. Ya, lebih tepatnya, ini adalah pecahan dari cakram formasi tertentu. Gu Yao perlahan menjelaskan. Xiaoyan mengangguk pelan. Kedua matanya menatap pecahan cakram formasi itu. Langkah kakinya perlahan mendekatinya sambil mengulurkan tangannya dengan maksud untuk meraihnya. Tuan Xiaoyan, tepat saat Xiaoyan hendak bertindak untuk mengeluarkan pecahan itu, suara Jin Yao yang agak serius tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Suara itu dipenuhi dengan penolakan yang tak terlihat, menyebabkan Xiaoyan langsung pulih. Seketika kaki Xiaoyan terhuyung saat dia mundur 2 langkah. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Jin Yao dengan wajah serius. Xiaoyan bisa mendengar jejak permusuhan dari suara Jin Yao. Rambut Xiaoyan berdiri tegak saat merasakan hal ini. Akan merepotkan jika wanita di depannya ini menyerangnya. Pada saat yang sama, wajah cantik Jin Yao sedikit terkejut ketika dia melihat ekspresi serius di wajah Xiaoyan. Seketika ekspresi dinginnya berangsur-angsur membaik. Aura yang berfluktuasi juga menjadi tenang. Maaf Tuan Xiaoyan, aku sedikit gelisah tadi. Jin Yao berbicara perlahan sambil membungkuk pada Xiaoyan. Xiaoyan berbatuk kering dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Nada bicaranya sedikit meminta maaf saat dia berbicara dengan hati-hati. Aku tidak bisa menerima kata-kata dari pemilik Jin. Lagi pula, benda ini milik rumah 1000 obat milikmu. Sungguh salah bagiku untuk mengambilnya tanpa izin. Ucap Xiaoyan. Wanita di depannya ini baru saja menunjukkan niat membunuh kepadanya.
Namun dalam sekejap mata, dia berubah menjadi tenang. Hal ini membuat Xiaoyan merasa seolah-olah dia adalah jangkrik di musim dingin. Tuan Xiaoyan terlalu sopan. Kamu telah membantuku menghidupkan kembali pohon 1000 kipas. Jika Tuan Xiaoyan membutuhkan barang-barang di dalamnya, kamu tidak perlu bersikap sopan. Silahkan ambil saja. Namun pecahan di belakangmu. Pada titik ini, suara Jin Yao sedikit terhenti. Kata-kata yang ada di ujung lidahnya tidak dapat diucapkan. Hahaha, tidak apa-apa. Aku hanya penasaran dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Jika tidak nyaman bagi pemilik jin, aku akan pergi, ucap Xiaoyan. Kelopak mata Xiaoyan sedikit tertunduk. Kilatan cahaya melintas di kedalaman matanya. Sambil tertawa kering, dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari ruangan batu itu. Mendengar perkataan Xiaoyan, wajah cantik Jin Yao menjadi agak gelisah. Saat ini dia dengan sepenuh hati menganggap Xiaoyan sebagai alkemis tingkat 3. Bahkan di seluruh wilayah barat, hanya ada beberapa alkemis setingkat itu. Jika dia dapat menjalin hubungan baik dengannya, itu akan sangat bermanfaat baginya dan rumah 1000 obat di masa mendatang. Jika saat ini hubungannya dengan Xiaoyan putus karena pecahan informasi, keuntungan yang diperoleh tidak akan dapat menutupi kerugiannya. Tuan Xiaoyan, harap tunggu. Tepat saat Xiaoyan menggertakkan giginya dan keringat dingin muncul di dahinya, dan tepat saat dia hendak keluar dari ruangan batu, Jin Yao di belakangnya juga menggertakkan giginya dan membuat keputusan dalam hatinya. Saat dia berbalik, dia berbicara kepada Xiaoyan dengan suara serius. Xiaoyan menghela nafas lega dalam hatinya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dengan cara yang tidak terdeteksi. Wajahnya yang ketakutan dengan cepat memulihkan ketenangannya. Segera dia perlahan berbalik, tersenyum pada Jin Yao dan dengan sengaja. Apakah ada hal yang dibutuhkan pemilik jin? Ucap Xiaoyan. Mata indah Jin Yao menyipit. Kilatan melintas di matanya yang cerah. Baru saat itulah dia tersadar. Dari apa yang terlihat, dia telah ditipu oleh Xiaoyan. Tetapi sekarang keadaan sudah seperti ini. Dia hanya bisa menerima kesepakatan yang merugikan ini. Tertawa getir dalam hatinya, Jin Yao akhirnya mengangkat matanya yang indah. Bibir merahnya sedikit mengerut, memperlihatkan senyum hangat yang akan menyentuh hati. Dia menatap Xiaoyan dan berkata perlahan, "Jika Tuan Xiaoyan ingin melihat pecahan ini, aku akan memberikannya kepada Tuan. Sebenarnya, alasan aku memanggil Tuan tadi adalah karena ada penghalang yang aku pasang sendiri di pilar batu ini," ucap Jin Yao. Saat dia berbicara, tubuh Jin Yao yang lembut dan menawan perlahan berbalik. Dia mengangkat tangannya dan dengan cepat membentuk beberapa segel. Benar saja, lapisan cahaya tipis seperti penghalang doki benar-benar muncul di pilar batu hitam gelap. Setelah segel di tangan Jin Yao berhamburan, penghalang itu akhirnya mulai menghilang perlahan. Melihat pemandangan ini, mata Xiaoyan tanpa sadar mengeras. Tampaknya pecahan ini benar-benar bukan aksesoris biasa. Kalau tidak, itu tidak akan disegel dengan hati-hati oleh seorang Dodi. Penghalang itu adalah sesuatu yang bahkan kekuatan spiritual Xiaoyan tidak dapat mendeteksinya. Hanya titik ini saja sudah cukup untuk membuktikan tingkat penyembunyian penghalang itu. Jika Xiaoyan tidak sengaja menyentuhnya, hasilnya akan sulit dibayangkan. Dalam hatinya, Xiaoyan diam-diam merasa kagum. Baru kemudian dia melangkah maju beberapa langkah dan tiba di depan pilar batu besar itu. Kali ini, tanpa perlindungan penghalang doki, pecahan itu sepenuhnya terekspos ke udara. Jin Yao di sampingnya menatap pecahan cakram formasi sebelum menatap Xiaoyan. Melihat Xiaoyan juga menunjukkan ekspresi ragu, dia tidak bisa menahan rasa curiga di hatinya. Karena Xiaoyan tidak mengetahui asal-usul pecahan cakram formasi ini, mengapa dia begitu bersikeras ingin melihat benda ini. Tepat saat Jin Yao tengah merenung dengan penuh keraguan, Xiaoyan dengan hati-hati melepaskan pecahan itu dari tali yang menggantung sebelum meletakkannya di telapak tangannya. Melihat pecahan plat formasi di telapak tangannya, rasa ingin tahu di mata Xiaoyan semakin kuat. Dia benar-benar tidak dapat melihat apa yang istimewa dari pecahan cakram formasi seukuran telapak tangan ini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.